Drop the gun! Joe! Joe! Get on the horse! Get back! The Last of Us 2023. Episode sebelumnya kita mengetahui Joel dan Ellie telah disergap oleh Henry dan Sam di sebuah tempat. Untung saja mereka berdua telah berdamai. Singkat cerita, Henry yang sekarang meminta bantuan kepada Joel untuk bisa keluar dari kota Kansas karena mereka telah terjebak di kota ini dan akan dikepung oleh Carlin. Kemudian Henry yang sekarang mempunyai sebuah rencana, mereka pun akan meloloskan diri. Namun suatu ketika mereka akan keluar dari kota, seseorang telah mengepungnya dari kejauhan. Dan tiba-tiba saja seluruh anak buahnya Carlin telah datang ke tempat ini dan melakukan penyerangan. Singkat cerita, dalam penyerangan tersebut terjadilah sebuah pertempuran yang sangat mengerikan. Ellie dan Joel akan ditangkap oleh Carlin. Namun untungnya mereka telah berhasil lolos. Akan tetapi sayang sekali di mana Sam telah tergigit dan dia telah berubah. Bagaimana kelanjutannya? Kita akan bahas sampai tuntas. Easy. What did I do? Di awal season 1 episode 6, kita akan melihat 3 bulan kemudian setelah kejadian di kota Kansas. Seorang laki-laki tua yang baru saja pulang berburu melihat istrinya yang sedang bengong saja. Ternyata ditodong senjata oleh Joel karena dia ingin bertanya kepada laki-laki tersebut. He didn't hurt me, by the way. I'm looking for my brother. Si kakek langsung disuruh duduk oleh Joel untuk bisa menjawab beberapa pertanyaan. Joel dan Ellie menanyakan untuk bisa bertemu dengan seorang laki-laki adiknya yang bernama Tommy dan sebuah kelompok yang ada di dekat sini. Di mana si kakek pun langsung menunjukkan bahwa ada sebuah kelompok yang misterius di mana mereka akan melewati sebuah sungai dan ini adalah yang disebut dengan sungai kematian. Ketika mereka melewatinya, itu adalah sebuah resiko besar. You never go past the river here. West of the river, he's gone. Singkat cerita, ketika mereka telah mendapatkan sebuah informasi, akhirnya Joel dan Ellie pun langsung memutuskan untuk bergegas. Tetapi Joel yang sekarang kesehatannya sudah menurun, dia pun merasa kecapean, di mana mereka pun harus tetap melanjutkan perjalanan. Singkat waktu setelah mereka lama berjalan, akhirnya mereka telah sampai di sungai kematian dan beristirahat di tempat ini. River of Death. Scary. The camp there, cross in the morning. Good. Tak terasa malam pun telah tiba, di mana Joel dan Ellie pun beristirahat di tempat ini sambil melihat aurora, di mana mereka pun harus bisa bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan besok pagi. Sambil melakukan cerita-cerita yang sangat panjang, di mana Ellie bertanya kepada Joel kalau misalkan Firefly telah menemukan Ellie dan dia telah mendapatkan sebuah vaksin atau obat untuk bisa meredam semua kekacauan di dunia ini, apa yang akan dilakukan oleh Joel. Setelah perbincangan yang sangat panjang, mereka pun sampai larut malam dan beristirahat. Get some sleep. I will. Still mumbling in your sleep, and I kept watch, like you taught me to. Kemudian keesokan harinya mereka berdua pun langsung melanjutkan perjalanan, akan melewati sebuah jembatan kematian yang kata si kakek ini adalah jembatan yang paling berbahaya. Terlihat dari kejauhan memang seram sekali dan sangat sepi, tetapi mereka melaluinya dengan sangat lancar sekali.
Setelah itu semua mereka pun langsung menemukan sebuah bendungan yang sangat besar. Damn. So that made electricity? Singkat cerita, akhirnya mereka pun terus saja melakukan perjalanan yang sangat panjang. Namun suatu ketika, tanpa sadar, sekelompok orang telah melakukan penggerombolan. Drop the gun! Sungguh tanpa diduga, sekelompok orang asing dengan persenjataan yang sangat lengkap menodongkan kepada Joel dan Ellie untuk bisa diperiksa oleh mereka. Seekor anjing yang akan mengendusnya jika terinfeksi, di mana Joel hari ini sangatlah tegang sekali. Now her. Untung saja Ellie berhasil menjinakkan anjing tersebut, sehingga seorang perempuan pun langsung bertanya apa yang diinginkan oleh Joel. Dia pun meminta akan bertemu dengan Tommy. Akan tetapi dia malah dibawa ke markasnya untuk disambut dengan hangat. Sampai suatu ketika, maka Joel pun disinilah bertemu langsung dengan Tommy. Tommy! What the fuck you doing here? Sungguh tanpa diduga, hari yang ditunggu-tunggu saatnya telah tiba. Joel sekarang bertemu langsung dengan adik tercintanya yang bernama Tommy. Sambil cerita-cerita yang sangat panjang, di mana mereka telah melalui kehidupan yang sangat sulit selama puluhan tahun. Kemudian di tengah-tengah obrolan yang sangat hangat, tiba-tiba saja Tommy mengatakan bahwa dia sudah menikah. Maria is family. Oh shit. Congrats. Sungguh kejutan yang sangat luar biasa. Tommy dan istrinya yang bernama Maria, mereka pun langsung dibawa untuk jalan-jalan dan melihat masyarakat yang ada di tempat ini. Yang dilindungi oleh dinding, mereka pun hidup seperti biasanya dan melakukan aktivitas seperti orang normal, seperti mengembala dan berternak, bertani. Semua yang dilakukannya ada di tempat ini, di mana Tommy telah mengembangkan tempat bersama kawan-kawannya untuk bisa bertahan hidup. Tiba-tiba saja Joel ingin benar-benar ngobrol dengan Tommy secara pribadi. Joel. We'll be fine. Thanks for still giving a shit about me. Singkat waktu, akhirnya Joel dan Tommy bisa berduaan, di mana Ellie telah dititipkan kepada Maria. Joel langsung mengatakan kepada Tommy bahwa dia meminta bantuannya untuk bisa datang ke sebuah tempat markas Firefly. Tetapi Tommy langsung menyangkalnya bahwa dia tidak bisa keluar dari tempat ini, mempunyai sebuah tanggung jawab yang sangat besar untuk mengurus semua orang yang ada di tempat ini. Tetapi apa yang dilakukannya, Joel terus saja memaksa kepada Tommy untuk bisa keluar. Dia pun harus memilih apakah dia akan meminta kakaknya atau semua orang yang di tempat ini. Tapi Tommy menjelaskan bahwa dia telah menjadi seorang ayah. I'm gonna be a father, so I just gotta be more careful. To be honest, I'm scared to death. Guess we'll find out. Tanpa basa-basi, Joel yang sangat kecewa terhadap Tommy, akhirnya dia pun keluar sambil membayangkan tentang masa lalu. Dari kejauhan, Joel melihat ada seorang wanita berambut brewok. Diduga itu adalah anaknya yang bernama Sarah, tetapi dia sudah sadar bahwa Sarah sudah mati. Di sisi lain, kita melihat Ellie yang baru saja selesai mandi, langsung dipersiapkan pakaian oleh Maria untuk bisa berganti, dan dia pun telah diperlihatkan alat menstruasi yang sangat canggih. Dan akhirnya Ellie langsung bertemu Maria. Hello, Maria. Karena tidak ada jawaban, akhirnya Ellie pun langsung masuk nyelonong begitu saja. Sambil melihat-lihat ada sebuah nama yang bernama Kevin dan Sarah. Diduga itu adalah anaknya dari Maria. Singkat waktu, akhirnya Maria pun langsung datang karena dia telah membawa sebuah jaket untuk dipakai oleh Ellie. Melihat rambut Ellie yang sekarang sudah panjang, Maria pun langsung meminta untuk memotongnya sambil bercerita tentang anaknya. Disinilah Ellie telah mengetahui Joel mempunyai anak. Just Kevin. Sarah was Joel's daughter. No, it's okay.
Selang beberapa lama kemudian, akhirnya Ellie pun langsung dibawa oleh Maria bersama bocil-bocil yang lain untuk bisa nonton film bioskop bersama-sama. Tetapi di mana Tommy menemui Joel. I said I might find you here. Figured I'd save you the trouble. Setelah Tommy memikirkan sesuatu, akhirnya Tommy pun langsung ingin membantu Joel. Tanpa basa-basi, Joel pun langsung menceritakan tentang kondisi Ellie bahwa dia telah kebal terhadap infeksi virus. She's immune. What? Ellie, but she didn't get sick, so I get myself. Dengan begitu, akhirnya Joel pun langsung menceritakan tentang masa lalu Ellie bahwa dia adalah anggota Firefly yang telah disembunyikan oleh semua orang. Ellie telah kebal terhadap infeksi jamur karena dia tidak berubah ketika sudah digigit, menginginkan bahwa Tommy harus bisa membawanya ke markas Firefly. Dengan kondisi Joel yang sekarang sudah tua renta, bahwa dia pun sudah sakit-sakitan dan tidak bisa melindungi Ellie, meminta kepada Tommy untuk bisa datang ke Universitas Colorado karena di sanalah mereka sedang melakukan penelitian dan akan mendapatkan sebuah vaksin untuk semua orang. You have to take her. You can't tell anyone, not even Maria. It's the last thing I'll ever ask of you. I'll take her out at dawn. Singkat cerita, setelah melakukan perbincangan dengan Tommy, akhirnya Joel pun langsung datang ke kamarnya Ellie untuk bisa membicarakan tentang hal ini. Tetapi Ellie yang sekarang sudah mengetahui tentang pembicaraan mereka berdua, dan di mana Ellie pun telah mengetahui bahwa Joel mempunyai seorang anak. Kemudian setelah Joel pun langsung membicarakan tentang keberangkatan Ellie bersama Tommy, akhirnya Ellie pun langsung bergegas dan tidak mau karena dia tidak merasa aman dengan orang lain. Akan tetapi Joel terus saja menyangkal, sehingga Ellie pun langsung keceplosan. Apakah Ellie ini karena bukan seorang anaknya, dia tidak mau melindungi dirinya lagi? You're right. You're not my daughter. Now come dawn, we're going our separate ways. Setelah melakukan pertengkaran dengan Ellie, di mana Joel pun langsung merenung tentang masa lalu, memikirkan anak tercintanya yang sudah mati puluhan tahun yang lalu yang bernama Sarah, dia pun mulai sadar bahwa dia harus melindungi Ellie. Dia bagaikan seperti Sarah. Singkat cerita, keesokan pagi, di mana Ellie yang sudah bersiap-siap untuk pergi bersama Tommy, dia pun langsung akan melakukan perjalanan yang sangat panjang menuju Universitas Colorado. Firefly ada di tempat tersebut. Namun tiba-tiba saja Joel yang sekarang sudah berubah pikiran. You came here to say goodbye or something? No, you deserve a choice. Let's go. Sungguh tanpa diduga, Joel yang sekarang sudah berubah pikiran dan akan pergi bersama Ellie sampai menuntaskan misi ini untuk bisa melindungi Ellie dan menyelamatkan Ellie karena dia yang sudah menganggap Ellie sebagai anak sendiri. Dan di mana Tommy mengatakan kepada Joel, semua pintu dan kamar terbuka di tempat ini untuk mereka berdua. Flinching. The target's too small. Singkat cerita, di tengah-tengah perjalanan, Joel mengajarkan kepada Ellie untuk memakai senjata yang lebih panjang. Dia pun langsung membidiknya dengan tepat sasaran. So the way they ran stuff in Jackson. Singkat waktu setelah selesai mempelajari beberapa senjata dan beberapa teknik, akhirnya Joel dan Ellie pun langsung melanjutkan perjalanan untuk menuju markas Firefly, yang diduga markas tersebut di sebuah universitas Colorado, sebuah penelitian untuk mendapatkan vaksin. Waktu demi waktu, hari demi hari, akhirnya mereka pun telah sampai di ujung perbatasan. Well, how about that? Sesuai informasi dari Tommy, akhirnya mereka pun telah sampai di gerbang Universitas Colorado untuk bisa melihat siapakah orang yang ada di tempat ini dari markas Firefly. Namun dilihat-lihat dari kejauhan, di mana mereka belum menemukan satu orang pun, dan terus saja menyusuri tempat. Must be from the old labs.
Singkat waktu, mereka pun langsung menemui sebuah gedung biomedis dan akan masuk ke dalam ruangan laboratorium. Diduga mereka ada di tempat tersebut. Namun, Joel dan Ellie terus saja waspada melihat gedung ini memang sudah berantakan entah berantah. Melihat ada sebuah surat, ternyata Firefly sekarang sudah pindah. Entah apa yang telah terjadi, mereka pun tetap saja menyusur dari lorong demi lorong, tempat demi tempat, dan melihat ada seseorang. Lalu tiba-tiba Yeah, no fireflies either. sungguh tanpa diduga, ternyata tidak ada satu orang pun. Dan ada sebuah peta ataupun map yang telah dipetakan karena Firefly sekarang sudah pergi. Mendengar ada seseorang yang sedang lewat, ternyata ada segerombolan yang sedang mencari sesuatu di tempat ini. Sehingga Joel dan Ellie pun langsung bersiap-siap untuk pergi dan mengamankan situasi. Namun sayang sekali mereka telah diserang. Joel! Get on the horse! Sungguh sangat disayangkan sekali, tengah-tengah perjalanan ketika kabur Joel langsung terjatuh karena dia telah terluka. Joel, please. Joel, please. Sayang sekali season 1 episode 6 harus bersambung di tempat ini. Apakah Joel akan selamat dari insiden tersebut dan dia sekarang sudah terluka parah? Dari tubuhnya yang sudah tua renta ditambah lagi ditusuk dalam pertempuran tadi, sehingga Joel dia pun sudah hampir kritis. Apakah mereka berdua akan selamat dari pengejaran orang-orang itu? Dan apakah Joel akan mati di tempat ini? Bagaimanakah nasib Ellie? Dan ini semua menjadi sebuah pertanyaan yang sangat menegangkan. Hari demi hari, episode pun semakin seru sekali. Jangan sampai ketinggalan. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan episode selanjutnya. Dan kita akan bahas sampai tuntas. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Bye-bye.